Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Detik-detik terjatuhnya mobil yang dikendarai Purnawirawan Brigjen TNI Hendrawan Ostevan ke Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, terekam kamera pemantau yang terpasang di dermaga. Dalam rekaman terlihat bagaimana mobil yang dikendarai korban melaju di dermaga Kamis dini hari tanggal 9 Januari. Mobil terlihat melaju sampai akhirnya terjatuh ke perairan. Lampu mobil milik Brigjen Purnawirawan TNI ini menyala saat terlihat melaju lurus ke arah laut. Meski di sisi kanan ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Berdasarkan rekaman CCTV kedua, Saudara, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Oke. Sampai di titik di mana dia hilang. Polisi dan Basarnas mencari mobil yang dikendarai Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostevan. Pencarian mobil sekaligus untuk memastikan apakah ada korban lain yang ikut tercebur dan belum ditemukan selain Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mendapat informasi bahwa ada 2 orang yang berada di dalam mobil milik pensiunan Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostevan sebelum jatuh ke perairan Marunda. Untuk korban yang pertama sudah diketemukan itu pada hari Jumat ya, dari kejadian tuh hari tanggal 9 Kamis ya, kalau nggak salah hari Jumatnya, besoknya sudah ketemu pukul 4 sore. Kemudian namun diduga ada orang lain di kendaraan, sehingga kami dapat info itu baru kemarin untuk pencarian untuk kendaraan yang tersebut. Jadi kami bantu pencarian objek tersebut, memastikan ada atau tidak korban di dalam kendaraan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi menyebut tidak ditemukan luka pada tubuh Purnawirawan TNI yang ditemukan tewas di laut. AD Ari juga mengonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan di perairan Marunda merupakan Purnawirawan TNI dan pernah menjadi anggota Badan Intelijen Negara, dilihat dari kartu identitas dirinya. Fakta sampai dengan saat ini benar ya, karena ditemukan ada kartu anggota, 2 kartu anggota tersebut ya. Oke. Informasi dari tim penyelidik tidak ditemukan ya, sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya luka-luka di tubuh korban ya. Mohon waktu, nanti akan kami sampaikan lebih rinci ya. Mohon waktu. Sementara itu dulu kan. Penemuan jenazah Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan mengejutkan masyarakat. Kartu tanda anggota TNI dan juga BIN yang ada di dalam dompet menjadi salah satu petunjuk identitas saat jasadnya ditemukan mengapung di perairan Marunda, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025. Pengamat intelijen Wawan Purwanto mengaku tidak menyangka saat mendengar kabar tewasnya Hendrawan Ostevan. Menurut Wawan, meski sudah pensiun, almarhum kerap diminta untuk berbagi pengalaman, terutama terkait isu multi etnis dan hubungan luar negeri. Fisik almarhum pun terbilang sehat dan memang terbiasa menyetir kendaraan sendiri tanpa sopir. Keahlian khusus itu ya, dan dia memang hobinya nyupir sendiri. Karena sini di samping badannya masih bagus, masih fit, jadi bergerak sana sini memang tidak bergantung pada supir. Dan masalah hubungan luar negeri dengan sejumlah negara, entah itu menyangkut masalah fiskal ataupun masalah dumping atau hubungan lainnya yang sifatnya politis, ini banyak. Kasus ini memang menyisakan banyak pertanyaan, terutama setelah rekaman kamera pemantau memperlihatkan mobil korban melaju pelan hingga terjatuh di perairan pada Kamis dini hari tanggal 9 Januari 2025. Sebagai rekan seprofesi, Wawan yakin polisi akan mengusut tuntas kasus tenggelamnya pensiunan BIN ini, termasuk memastikan ada tidaknya dugaan orang lain dalam mobil yang dikendarai oleh Hendrawan.
Tim Liputan, Kompas TV. Pencarian mobil yang dikendarai pensiunan TNI hingga tercebur ke laut menjadi krusial untuk mengungkap penyebab kematian korban, termasuk untuk memastikan apakah korban berkendara sendiri atau ada orang lain di dalam mobil. Bagaimana perkembangannya? Kita sudah terhubung dengan Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta. Ibu Desi, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Ibu, yang harus saya konfirmasi sejauh ini, apakah ditemukan jejak penumpang atau orang selain korban yang ada di dalam mobil ketika mobil ini terjatuh ke dalam laut? Oke, baik. Untuk pencarian satu objek berupa kendaraan yang kita lakukan tadi mulainya siang 11.50, kemudian sampai dengan 17.30, sebenarnya dengan alat yang kami miliki tadi itu ada DMD, Monitorized Display, itu sudah ada tanpa indikasi indikasi kendaraan yang berada di dalam air di dekat dermaga tepat di tempat mobil tersebut tercebur. Nah, kemudian pada 15.20 sekitar itu kita temukan ada objek yang diduga kendaraan dan kami usahakan kami berikan marking gitu. Sehingga nanti kami harapkan dengan marking itu akan mempermudah untuk mengangkat kendaraan tersebut sehingga kita bisa sama-sama melihat apakah dugaan ada orang lain atau tidak di kendaraan tersebut. Nah, namun dengan adanya cuaca yang tadi anginnya juga sampai 20 knot dari arah barat dan itu arus bawahnya juga kuat sehingga pada saat tim penyelam dari BSG untuk kembali ke titik yang diduga tadi kita mengalami kendala, yaitu karena harus menyelam dan melepaskan atau mengikat di benda tersebut itu sangat tidak bisa visibility-nya itu kita terlihat dan juga terbawa arus. Sehingga tadi jam 17.30 kita hentikan dan dilanjutkan untuk besok pagi harapannya dengan waktu yang cukup panjang. Kita masih punya waktu untuk ke tempat yang lokasi tadi yang dari alat kita di MD itu. Karena belum sempat terangkat, Ibu, artinya bisa dikonfirmasi bahwa ini memang mobil korban? Kalau tadi kita belum lihat dengan wujud fisik ya, karena itu sekitar 1 jengkal ya visibility di bawah dan prescore kita pun meraba gitu. Jadi tidak bisa dengan alat pun kita melihat objek, tapi tetap untuk melihat lagi kembali itu harus dilakukan sepertinya tertenggelam ada lumpur di bawahnya gitu. Jadi tidak bentuk utuh yang kita bisa lihat di bawah itu. Jadi sepertinya tertutup dengan timbunan gitu kan, timbunan lumpurnya sehingga tadi untuk kita kembali lagi agak dalam. Di bawah itu banyak kerukan lumpur juga, mungkin udah dikeruk-keruk juga sebelumnya gitu. Dari data terakhir atau temuan terakhir ini pantauannya ada di kedalaman berapa, Ibu, sebelum akhirnya terbawa arus bawah laut? Tadi sih lebih kurang 7 meter ya, lebih kurangnya gitu. Oke. Itu akan dilanjutkan besok pagi untuk berharap mudah-mudahan akan ketemu lagi ya tadi apa yang ditunjukkan dalam radar ya. Iya, kami akan ulangi lagi dengan metode tadi DMD tadi dengan jadi ada alat yang kita gunakan itu ada sonarnya juga. Jadi penyelamnya dengan sonar dan bisa komunikasi dari dalam air sehingga yang di atas juga bisa lihat di monitor seperti itu, Mbak. Kalau kembali pada dugaan bahwa apakah ada kemungkinan orang lain atau korban lain selain jenazah yang sudah ditemukan sehari setelah mobil ini terjun, apakah ada indikasi bahwa ada jenazah atau petunjuk begitu di dekat mobil itu berada? Kalau petunjuk sepertinya kita tidak tahu, cuma memastikan apakah kendaraan tersebut memang hanya 1 orang karena kita juga diminta dari kepolisian untuk membantu ya karena udah 3 hari mereka lakukan juga belum diketemukan. Nah, kami coba tadi udah kelihatan indikasi objeknya gitu kan, tinggal lakukan marking dan juga mengangkat gitu. Jadi untuk jumlahnya berapa kita tidak tahu ya Mbak. Jadi di sini kita hanya bantu polisi untuk mengangkat menemukan objek kendaraan tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Ibu Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta. Selamat malam, Ibu. Sama-sama, Mbak.